Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita sudah berada pada posisi tanggal 25 Rabiul Akhir. Kita berjumpa kembali dalam majelis yang penuh mulia, majelisnya orang-orang soleh, majelisnya orang-orang yang merindukan surga. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, orang-orang yang duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, ya, ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutin la yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan berikan kepada mereka ketenangan. Yang kita cari itu ketenangan. Hidup itu tenang, bukan penuh dengan masalah. Ketika hidup punya masalah, cuma dua alasannya. Yang pertama itu adalah ujian, yang kedua karena dosa kita. Maka kita pilih, kita berada pada posisi yang mana? Apakah kita berada pada posisi kita diuji oleh Allah karena keimanan kita, karena kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang kedua karena dosa-dosa yang kita lakukan selama ini? Wa ghasyahumur rahmah, dan Allah akan memberikan kepada kita rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan dijaga oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu ta'ala fiman indah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menyebut-nyebut kepada orang yang duduk di majelis ilmu. Maka alhamdulillah pada pagi hari ini, yang tidak duduk bersama saya di tempat ini tetapi bisa mengambil faidah dari rumah sambil liburan, menikmati liburan kantor, liburan kerja, bisa menikmati majelis ilmu yang mulia ini, ya. Saya bersama kru netizen yang hadir di tempat ini, dan juga bersama teman-teman yang sementara ngopi di tempat ini, insyaallah semua kita senantiasa dalam naungan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, kita masih berada pada posisi kita membahas tentang keberkahan. Keberkahan akan dapat diraih yang pertama dengan kita senantiasa bersama orang-orang yang memberikan ilmu kepada kita, atau bersama para guru kita. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, al barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama guru-guru kalian, bersama orang-orang yang mulia di antara kalian. Maka siapa orang yang mulia, baik dia para wali ataupun guru-guru kita yang telah memberikan ilmu kepada kita, maka keberkahan terletak pada mereka. Kalau Ka'bah adalah tempat yang mulia, diliputi oleh keberkahan, tetapi dia benda yang mati, maka keberkahan yang hidup itu kepada guru kita. Itu yang pertama, guru kita, ya. Makanya seorang ahli sastra, seorang ahli hikmah mengatakan, laulal murabbi ma'araftu rabbi, seandainya bukan karena guru saya, maka saya tidak akan mengenal Tuhanku.
Betapa pentingnya guru ketika membimbing kita. Makanya Imam Syafi'i mengatakan dalam sebuah perkataannya, "Akhi, lan tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika bitafsirihi bibayani." Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali 6 perkara. Di antaranya, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apa? Wa sohbatu ustadzin, ditemani oleh ustadz. Ya. Ada orang yang belajar hanya dia mengandalkan kitab. Padahal apa? Yang paling tepat kita dibimbing oleh guru kita. Makanya seorang penyair Arab mengatakan apa? Man kana daliluhu kitabahu golaba khata'uhu shawabah. Barang siapa yang penunjuknya adalah bukunya, dia tidak pernah mencari bimbingan dari gurunya, golaba khata'uhu shawabah. Dia akan lebih banyak salahnya daripada benarnya. Maka perlu kita perhatikan bersama. Kalau kita ingin mencari keberkahan, kita mendekati para guru kita. Guru yang senantiasa membimbing kita, bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, tetapi guru yang senantiasa mengarahkan kita kepada kebaikan. Itu adalah murabbi, itu adalah mursyid kita, yang senantiasa mendidik kita, mendidik hati kita, mendidik jiwa kita menjadi hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, sebelum kita masuk yang kedua, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa la yarham saghirana." Bukan termasuk golongan kami orang-orang lam yuwaqqir kabirana, yang tidak memuliakan orang-orang yang mulia di antara kita. Jadi orang yang tidak memuliakan gurunya, orang yang merendahkan gurunya, ya. Kata Nabi apa? Laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Ya. Maka harus kita perhatikan pada saat kita memiliki guru, walaupun berbeda dengan kita, walaupun tidak sepakat dengan kita, kita tetap menghormati dia sebagai seorang guru kita. Jangan kita meremehkan dia, jangan kita merendahkan dia. Ya. Mari kita melihat seperti Ibnu Taimiyah dengan Imam Az-Zahabi. Dalam masalah akidah mereka berbeda. Ibnu Taimiyah dengan pemahaman mujassimahnya, sementara Imam Az-Zahabi dengan akidah Asy'ariyahnya. Tapi apakah Anda pernah mendapatkan bahwa Imam Az-Zahabi mencela kepada Ibnu Taimiyah? Jawabannya la, tidak. Ataupun sebaliknya, seorang guru mencela muridnya, apakah engkau mendapatkan bahwa Ibnu Taimiyah mencela Imam Az-Zahabi? Jawabannya la, tidak. Ya. Begitu juga Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam sisi madhab fikih. Ibnu Taimiyah bermadhab Hambali, sementara Ibnu Katsir rahimahullahu taala bermadhab Syafi'i. Apakah Ibnu Katsir mencela Ibnu Taimiyah? Jawabannya la, tidak. Ataupun sebaliknya, apakah Ibnu Taimiyah atau apakah Ibnu Katsir mencela Ibnu Taimiyah? Maka jawabannya la, tidak. Maka ini yang perlu kita perhatikan bersama. Pada saat kita mau melakukan sesuatu, kita mengambil ilmu, kita bukan hanya sekedar mengambil ilmu, tetapi yang paling penting adalah adab kita dalam belajar. Ya, setinggi apapun ilmu yang Anda miliki, maka apalah arti ilmu yang Anda miliki? Ilmu yang Anda miliki kalau tidak disertai dengan adab yang baik, maka hancurlah ilmu yang Anda miliki selama ini. Ya. Tingginya ilmu seseorang terlihat bagaimana adabnya dia terhadap gurunya. Ya. Karena kalau engkau tidak beradab kepada gurumu, bagaimana engkau
mendapatkan keberkahan ilmu. Maka keberkahan ilmu kita akan dapatkan dari adab kita kepada guru kita. Perhatikan baik-baik. Lihat, Ibnu Taimiyah kepada Imam Az-Zahabi, Ibnu Taimiyah kepada Ibnu Katsir rahimahullahu taala, mereka berbeda. Murid dengan guru berbeda. Tetapi apakah ada celaan di antara mereka berdua? Jawabannya lah, tidak. Itu karena apa? Karena ilmu terpatri dalam hati mereka, sehingga adab yang mereka lakukan disertai dengan ilmu. Mereka menerapkan ilmu dengan adab. Seandainya ilmu itu kita hanya mengandalkan ilmu, maka tentunya laptop lebih pintar daripada kita. Tetapi manusia dimuliakan dengan adab, ya. Makanya Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu diciptakan apa? Ahsani taqwim, pada sebaik-baik ciptaan. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Bayangkan, ini kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perhatikan baik-baik. Kalau kita belajar, dua hal yang Anda perhatikan pada kita belajar, pada saat kita belajar. Yang pertama, niat kita belajar. Kita niat belajar untuk apa? Yang kedua, kita perhatikan adab kita. Apakah kita belajar semakin semakin tahu adab atau tidak? Apakah kita belajar itu semakin baik adab kita atau tidak? Itu yang paling penting. Baik adab kita kepada Allah, baik adab kita kepada Nabi, baik adab kita kepada guru kita, baik adab kita kepada sesama. Akan terlihat, oh orang ini belajar, makanya adabnya baik, ya. Tapi bukan adab yang dibuat-buat, bukan adab yang lebay, tetapi adab yang benar-benar terpatri dalam hatinya, benar-benar komitmen dalam hatinya, sehingga adab yang keluar betul-betul dari hatinya, betul-betul prinsip hidupnya yang tidak bisa tergoyahkan. Maka para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, kisah-kisah ini, Ibnu Taimiyah dengan Imam Az-Zahabi, Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Katsir, menjadi pelajaran besar buat kita. Betapa indahnya Islam. Mereka berbeda, tetapi tidak ada celaan di antara mereka. Kritik mengkritik itu biasa, tetapi bukan berarti merendahkan guru di hadapan khalayak umum. Mengkritik bukan artian mencela. Kadangkala orang mengatasnamakan mencela dengan kritikan, dengan kasih sayang. Apakah bentuk cara Anda kasih sayang dengan cara mencela gurumu? Apakah bentuk kasih sayang Anda dengan cara Anda menjatuhkan gurumu di hadapan orang umum? Berarti kasih sayang Anda adalah kasih sayang yang berlebihan. Para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, yang kedua, keberkahan akan turun apabila kita bersama orang-orang yang soleh. Orang-orang di sekitar kita sangat menentukan. Makanya Nabi bersabda, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang dilihat dari agama temannya, maka lihatlah kepada siapa dia berteman. Nabi menggunakan dengan kata khalil, bukan dengan kata sahib, bukan dengan kata zamil, bukan dengan kata sadiq, tapi dengan kata khalil. Khalil itu berarti pertemanan yang sangat dekat. Karena seorang ketika berteman, dia akan terlihat baik dalam berteman ketika kita
baik pula dalam bersikap. Karena ada teman yang ada udang di balik batu. Dia mau berteman ketika ada kepentingan yang ingin dia raih. Setelah kepentingannya dia sudah raih, dia tinggalkan temannya tersebut. Ya, ini teman seperti semut. Nanti ada gula baru dia datang. Tidak ada gula dia menghilang. Ada teman seperti lalat. Dia hanya datang di tempat-tempat yang kotor. Dia hanya datang mencari-cari kesalahan saudaranya. Ini teman seperti lalat. Yang manakah kita? Atau teman yang ketiga, teman yang susah dan senang senantiasa menemani kita. Itu teman yang baik. Maka kita bersama orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa lurus hatinya. Keberkahan akan senantiasa datang kepada kita. Jangan kita meremehkan orang-orang yang baik, karena orang yang baik itu senantiasa mengingatkan kita dalam kebaikan. Ya, orang yang baik itu adalah orang yang senantiasa mengingatkan kita empat mata. Itu orang yang baik. Jangan engkau musuhi dia. Ya, Imam Syafi'i saja, sekelas Imam Syafi'i, tidak rela dinasihati di muka orang banyak. Beliau mengatakan apa? Taghammadni binushika fi infiradi, jannibni an-nasihata bil jamaah, fa inna an-nasihata bainan nas naw'un min at-tawbikh la arda istima'ah, fa in khalaftani aw asayta qawli fala tajza' idza lam tu'ti ta'atak. Kata Imam Syafi'i, taghammadni binushika fi infiradi, nasihatilah saya pada saat saya sendirian. Jannibni an-nasihata bil jamaah, jauhilah saya dinasihati di muka orang banyak. Fa inna an-nasihata bainan nas naw'un min at-tawbikh la arda istima'ah, karena menasihati saya di muka orang banyak bagian dari celaan, saya tidak ridho mendengarkannya. Bayangkan sekelas Imam Syafi'i, ya, tidak ridho dinasihati di muka orang banyak. Ya, itu sekelas Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka para pemirsa, netizen dimanapun anda berada, hendaklah kita perhatikan bahwa keberkahan hidup akan teraih apabila kita bersama orang-orang yang baik, apabila kita bersama orang-orang yang senantiasa istiqomah, orang yang senantiasa memperhatikan kebaikan kita, memperhatikan baik dan tidaknya kehidupan kita. Dan yang paling terakhir, keberkahan hidup akan terlihat bagaimana waktu kita termanage dengan baik. Kita mengatur waktu kita dengan sebaik-baiknya. Ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk bersama keluarga, ada waktu-waktu yang memang betul-betul kita bersama keluarga kita, dan termanage dengan waktu. Tidak terbengkalai ibadah-ibadah kita, tidak terbengkalai wirid-wirid yang kita bacakan. Berarti itu tandanya keberkahan dalam hidup kita senantiasa terjaga dengan baik. Kita harus jaga baik-baik. Hidup ini singkat. Hidup ini kurang lebih 60-70 tahun. Apa yang kita mau cari? Dunia. Wallahi, dunia senantiasa akan menipu kita. Dunia itu membuat kita tidak merasa puas. Ketika kita mendapatkan dunia, pasti kita akan mengejarnya. Maka jangan kita merasa puas dengan dunia, dan pasti kita tidak akan merasa puas. Dan kalau kita sudah tidak merasa puas, pasti kita akan senantiasa mengejar dunia dan lupa dengan akhirat. Itu yang pasti akan kita temui. Maka yang kita cari adalah akhirat kita. Bagaimana ibadah kita, bagaimana kualitas wirid kita, bagaimana kualitas ibadah kita, sudah sejauh mana kualitas ibadah kita. Ya,
Kalau saja orang-orang yang soleh itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur mereka. Karena apa? Khaufan wa tam'a, karena takut kepada Allah dan mengharap kepada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Itulah kalau orang-orang yang soleh demikian. Wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, dan semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan. Sebelum kita membaca kitab yang berkah ini, kitab Riyadhus Shalihin, karena kitab yang berkah ini, kitab Riyadhus Shalihin, adalah kitab yang tersebar yang kedua, rating yang kedua setelah Al-Quranul Karim. Karena semua kelompok yang berafiliasi kemanapun pasti menjadikan rujukan kitab Riyadhus Shalihin, baik di Mekah, di Mesir, di Yaman, dan negara-negara yang lain. Pasti di masjid tersebut ditemui kitab Riyadhus Shalihin. Kelompok manapun dia pasti mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, karena kitab ini adalah kitab yang berkah. Dan keberkahan sebuah tulisan itu terlihat bagaimana kitab itu beredar di mana-mana. Bukan karena orang itu hebat, tetapi keberkahan ilmu. Banyak orang yang pintar tetapi ilmunya tidak berkah. Banyak orang yang cerdas tetapi ilmunya tidak berkah. Tetapi banyak orang yang ilmunya sekedar tetapi ilmunya berkah. Itu yang kita cari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.